ditulis oleh rakyat. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa Beb hijrah? Tanya aja Jokowi. Panjang udah jawabnya, betul. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber, rasain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Ya. Alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim, dibayar, kiai dihina. Sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara, biar dia busuk di penjara, amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut lu. Amin. Nah, tunggu tanggapannya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyok. Beliau bisikin saya, nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ay. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang dibawanya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Semoga kita diberikan kesadaran dan tetap didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu bagaimana cara sopan santun, kita tahu berakhlak,
kita tahu beretika. Saya rasa untuk sebagai tokoh, katanya habaib ini kan sudah tingkatan yang luar biasa. Tapi omongannya itu yang tidak biasa ya. Nah bagi saya, seorang habib yang seperti ini tidak mencontohkan sebagai tokoh ulama, tokoh agama. Karena ini adalah mencaci maki dan doanya itu mendoakan orang yang tidak-tidak. Secara logika, kita realistis saja. Jokowi pernah menyakiti keluarganya Habib Rizik Syihab nggak? Atau Rizik Syihab ini nggak? Pernah nggak Pak Jokowi mengusik keluarganya beliau? Istrinya beliau, kakaknya beliau, ataupun saudaranya Rizik Syihab lah. Sehingga Rizik Syihab ini luar biasa ya mencaci kepada Pak Jokowi, doanya kepada Pak Jokowi, mendoakan Pak Jokowi itu. Bagi saya ini habaib ya, tidak perlu dicontoh, tidak perlu ditiru. Benar yang apa yang dikatakan Pak Prabowo, kita bangsa Indonesia ini bangsa masyarakat yang sopan santun, bukan saling mencaci antar sesama ya. Apalagi ini sama-sama beragama Islam. Waduh, doanya itu, kalau memang habaib Rizik ini atau Rizik Syihab ini mau cawe-cawe terhadap perpolitikan di Indonesia, ya mencalonkan diri, terjun di partai, bukan seperti ini. Nah, bagaimana komentar dari Pak Prabowo Subianto? Mari kita simak bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti
pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar. Kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia. 90.000 hektar lebih. Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas. Ya pemirsa dimanapun kalian berada, coba apa komentar kalian terhadap habaib yang ada di Indonesia ini? Ya, bagaimana komentar kalian terhadap ulama-ulama yang seperti Rizik Syihab ini? Seandainya Rizik Syihab ini omongannya betul-betul mencerminkan bahwa dia keturunan dari Rasulullah, nggak seperti ini saya rasa. Banyak habaib-habaib nggak seperti Habib Rizik Syihab ini. Habaib Rizik ini kan di dalam pidatonya, di mana-mana, itu selalu provokatif. Selalu mencaci maki. Mendoakan yang tidak-tidak. Seharusnya di dalam pidato ceramah, itu bagaimana diisi dengan pengajian. Bagaimana isi Quran, Al-Hadis, perjalanan Rasulullah, dan sebagainya. Bagaimana kesantunan orang. Tapi ini kan tidak. Selama ceramahnya Habib Rizik ya kontroversi, semuanya provokatif. Atau jangan-jangan ini karena memang kekecewaan Rizik Syihab atas dibubarkannya FPI. Waktu itu kan di masanya Pak Jokowi, dan saya rasa memang FPI waktu itu memang bikin onar ya. Memang bikin onar, dikit-dikit demo, dikit-dikit bikin kegaduhan bangsa. Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara demokrasi. Bukan negara-negara khilafah yang mau diciptakan oleh FPI kan mau dijadikan Indonesia ini sebagai negara khalifah, kepemimpinan khalifah. Saya rasa itu adalah jauh dari pola pikir masyarakat yang ada di Republik ini. Nah, respon Prabowo ini memang sangat luar biasa ya. Artinya memang masyarakat kita ini sopan santun, kecuali bukan masyarakat kita, masyarakat Yaman lah, masyarakat mana seperti Rizik Syihab ini yang katanya keturunan Rasulullah dan sampai hari ini nggak bisa membuktikan tes DNA-nya, bukti dari bahwa dia benar-benar nasabnya ke Rasulullah nggak ada. Jadi yang katanya Pak Prabowo itu masyarakat kita adalah masyarakat sopan santun, kecuali bukan masyarakat kita. Ya mungkin menyindir Habib Rizik Syihab ya, mungkin. Banyak juga yang kontroversi kok seperti ini. Habib-habib yang katanya keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia kok kerjaannya, ceramahnya atau pengajiannya itu adalah mencaci maki orang. Apakah seperti itu tokoh agama? Bagaimana komentar kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, tulis komentar kalian, dan di subscribe. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.